Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 16 sampai ayat 25. Saudara-saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil kebenaran Allah menjadi nyata, dan kebenaran itu bertolak dari iman dan menuju kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah telah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka, sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuasaannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak pada pikiran tentang karyanya sejak dunia dijadikan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, ataupun mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi nyatanya mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang baka dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada nafsu kecemaran mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja serta menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Refrain, langit mewartakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya-karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan pada malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikutnya. Refrain, langit mewartakan kemuliaan Allah. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Refrain, langit mewartakan kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya. Sebab Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 37 sampai ayat 41. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan itu berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggang bagian luar,
tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hei orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang peneliti gejala sosial yang membuat satu kesimpulan bahwa karakter utama bangsa kita adalah hipokrit. Artinya suka menyembunyikan sesuatu kebenaran dengan memakai kata-kata yang indah atau kalimat terselubung sehingga berbeda jauh dengan kenyataannya. Misalnya, Rp1 korupsi, gantung A di tiang Monas. Atau, aku tidak tahu proyek Hambalan. Sikap kejiwaan tersebut membawa kita menjadi manusia-manusia yang munafik. Ciri-cirinya apabila berkata-kata ia berdusta. Bila berjanji ia mengingkari, pelin-pelan. Dan bila mendapat amanah atau kepercayaan, ia mengkhianatinya. Di samping itu, ia suka cari muka serta sibuk menilai orang lain dan lupa akan kualitas dirinya. Seseorang dapat jatuh dalam dosa kemunafikan bila mulutnya keluar kata-kata pedas. Nalurinya iri hati, pikirannya negatif melulu. Dalam Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41 ini, Yesus mengecam segala bentuk kemunafikan. Intinya, Yesus mengkritik praktek beragama kaum Farisi serta ahli-ahli Taurat yang seringkali justru menjauhkan mereka dari Allah Yahweh. Kritik Yesus berisi 6 kecaman yang ditujukan kepada kaum Farisi pada umumnya. Dan 3 celaka mengarah khusus kepada para ahli Taurat yang merupakan kelompok orang-orang Farisi. Peringatan Yesus berbunyi, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat, atau hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Yesus diundang oleh seorang Farisi untuk perjamuan makan di rumahnya. Tanpa cuci tangan terlebih dahulu, Yesus makan. Tindakan Yesus ini membuat orang Farisi heran. Aturan mencuci tangan ini tidak ada dalam hukum Taurat, tetapi ditambahkan sebagai tradisi nenek moyang. Walaupun tuan rumah diam tanpa berkomentar, tetapi Yesus berkomentar. Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Artinya, bagian luar dan dalam harus sama-sama bersihnya. Lahiriah dan batiniah harus sama-sama bersihnya, alias tidak munafik. Alangkah indahnya dalam berbangsa dan bernegara bila tidak terselip kemunafikan. Apabila dalam keluarga tak ada dusta di antara anggota keluarga. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Tuhan memberkati. Berkah dalam. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.